Juventus wajib bergerak cepat jika benar-benar ingin kembali mendominasi Serie A dan bersaing di Liga Champions. Salah satu nama yang paling ideal untuk menyempurnakan proyek Luciano Spalletti adalah Rodrigo Hernandez Cascante alias Rodri, gelandang jangkar milik Manchester City. Prediksi skor Atalanta versus Juventus, duel harga diri di Bergamo bisa berakhir imbang. 5 pilar Juventus absen, Spalletti dipaksa putar otak jelang duel panas kontra Atalanta. Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus wajib bergerak cepat jika benar-benar ingin kembali mendominasi Serie A dan bersaing di Liga Champions. Salah satu nama yang paling ideal untuk menyempurnakan proyek Luciano Spalletti adalah Rodrigo Hernandez Cascante alias Rodri, gelandang jangkar milik Manchester City. Dengan kualitas, pengalaman, dan statistik elit musim ini, Rodri bisa menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan Bianconeri untuk naik level. Musim 2025-2026, Rodri tetap menunjukkan kelasnya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik dunia. Di Liga Champions, ia sudah mencatat akurasi umpan 93,25% dengan 334 umpan sukses dari 358 percobaan, plus 51 umpan ke sepertiga akhir dan 31 umpan ke area kunci permainan. Sementara di Premier League, ia telah membukukan 1.225 operan sukses dalam 18 pertandingan, rata-rata lebih dari 68 umpan per laga, angka yang menunjukkan betapa dominannya ia dalam mengontrol ritme permainan. Inilah aspek yang sangat dibutuhkan Juventus racikan Luciano Spalletti. Filosofi Spalletti sangat mengandalkan sirkulasi bola cepat dari lini tengah, build up rapi dari bawah, serta transisi bertahan menyerang yang stabil. Rodri memiliki semua elemen itu, visi, positioning, duel fisik, hingga kemampuan membaca ruang sebelum lawan melakukan pressing. Saat ini Juventus masih berada di posisi kelima Serie A, sehingga kedalaman dan kualitas lini tengah jelas harus ditingkatkan jika ingin menjaga konsistensi dalam perburuan gelar. Kehadiran Rodri akan memberi keseimbangan sempurna bagi para gelandang yang lebih ofensif, sekaligus membuat Juventus lebih kuat saat menghadapi tim-tim besar yang mengandalkan intensitas tinggi. Selain kemampuan distribusi, Rodri juga sangat kuat dalam aspek defensif. Di Liga Champions musim ini, ia sudah mencatat 14 ball recoveries, menunjukkan kemampuannya merebut kembali penguasaan bola dengan cepat. Ini akan sangat penting untuk membantu Juventus menjaga kontrol pertandingan, terutama ketika bermain dengan garis tekanan tinggi ala Spalletti. Lebih dari sekedar statistik, Rodri adalah pemain dengan mental juara, kepemimpinan, dan pengalaman di level tertinggi. Juventus membutuhkan sosok seperti ini untuk mengangkat standar permainan skuad secara keseluruhan. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Rodri bukan hanya menjadi tambahan pemain bintang, tetapi bisa menjadi fondasi utama Juventus untuk kembali merebut Scudetto dan melangkah jauh di Eropa musim ini. Prediksi skor Atalanta versus Juventus, duel harga diri di Bergamo bisa berakhir imbang. Malam di Bergamo dipastikan menghadirkan tensi tinggi saat Atalanta menjamu Juventus pada pekan ke-32 Serie A 2025-2026. Laga di Gewi Stadium ini bukan sekedar perebutan 3 poin, tetapi juga pertaruhan besar dalam perburuan tiket Liga Champions. Kedua tim sama-sama datang dengan misi wajib menang, membuat duel ini terasa seperti laga yang bisa mengubah arah musim. Juventus melangkah ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Luciano Spalletti sedang berada dalam tren positif setelah melewati 6 laga tanpa kekalahan, termasuk kemenangan penting atas Genoa pada pekan sebelumnya. Rangkaian hasil itu menjadi bukti bahwa ritme permainan Bianconeri mulai terbentuk, terutama dalam organisasi lini tengah dan kestabilan bertahan. Namun ujian sesungguhnya datang saat mereka harus tampil di kandang Atalanta, tempat yang selalu menghadirkan tekanan besar. Meski begitu, performa tandang Juventus musim ini masih belum sepenuhnya meyakinkan. Dalam beberapa laga away terakhir, mereka kerap tampil solid di awal, tetapi kehilangan intensitas saat memasuki fase akhir pertandingan. Hal inilah yang membuat laga melawan Atalanta terasa sangat krusial, karena kehilangan poin bisa membuat posisi mereka dalam persaingan 4 besar semakin tertekan. Di sisi lain, Atalanta datang dengan modal yang tak kalah meyakinkan.
Kemenangan atas Lecce pekan lalu memperpanjang momentum positif tim asuhan Raffaele Palladino. Bermain di depan publik sendiri membuat Ladea punya energi ekstra, apalagi mereka juga ingin menjaga tekanan terhadap Juventus di papan atas klasemen. Meski dalam beberapa pertemuan terakhir laga ini sering berakhir seimbang, atmosfer Bergamo kali ini terasa memberi keuntungan lebih bagi tuan rumah. Prediksi skor Atalanta versus Juventus 1-1. Hasil imbang terasa sebagai skenario paling realistis. Juventus cukup kuat untuk mencuri poin, sementara Atalanta punya momentum untuk menghindari kekalahan di kandang sendiri. Duel ini tampaknya akan lebih banyak ditentukan oleh detail kecil, bukan ledakan gol. 5 pilar Juventus absen, Spalletti dipaksa putar otak jelang duel panas kontra Atalanta. Juventus menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Atalanta dalam laga krusial Serie A akhir pekan ini. Bukan hanya karena kekuatan lawan yang sedang menanjak, tetapi juga karena Luciano Spalletti harus kehilangan 5 pemain penting sekaligus. Situasi ini membuat persiapan Bianconeri menuju duel di Bergamo semakin penuh tantangan. Berdasarkan daftar skuad resmi yang dirilis klub, Juventus dipastikan tidak bisa menurunkan Weston McKennie, Dusan Vlahovic, Mattia Perin, Juan Cabal, dan Vasilij Adzic. Absennya 5 nama tersebut menjadi pukulan tersendiri, terutama karena beberapa di antaranya merupakan sosok inti dalam skema permainan Spalletti. Sorotan utama tentu tertuju pada Weston McKennie. Gelandang asal Amerika Serikat itu harus absen akibat hukuman skorsing setelah menerima kartu kuning saat kemenangan 2-0 atas Genoa. Kehilangan McKennie jelas berdampak besar, mengingat perannya sangat vital dalam menjaga agresivitas pressing, duel lini tengah, serta memberi energi ekstra saat Juventus menyerang dari lini kedua. Bahkan dalam laga terakhir, ia turut mencetak gol yang membantu Bianconeri menjaga tren positif. Di lini depan, Juventus juga belum bisa mengandalkan Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia tersebut masih dibekap cedera betis dan diperkirakan masih menepi setidaknya 2 pekan lagi. Kondisi ini membuat Jonathan David kembali menjadi harapan utama untuk memimpin lini serang, didukung kreativitas Kenan Yildiz dan Jeremy Boga dari sisi sayap. Masalah Juventus tak berhenti di sana. Mattia Perin yang mengalami cedera saat menghadapi Genoa juga belum pulih sepenuhnya. Dengan kondisi itu, Michele Di Gregorio hampir pasti kembali dipercaya mengawal gawang setelah tampil heroik lewat penyelamatan penalti di laga sebelumnya. Penampilan apiknya menjadi sedikit kabar baik di tengah badai absensi yang menimpa tim. Sementara itu, Juan Cabal dan Vasilij Adzic juga masih berada dalam ruang perawatan. Meski bukan pilihan utama di setiap laga, absennya 2 pemain ini mengurangi kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan seintens melawan Atalanta. Meski kehilangan banyak pemain, Juventus tetap datang dengan modal percaya diri berkat tren 6 laga tanpa kekalahan. Namun, laga di Bergamo akan menjadi pembuktian besar apakah kedalaman skuad Spalletti cukup kuat untuk menjaga asa finish di zona Liga Champions.